Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upalogi Alisandi. Saya dari kelas 4C, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya mau membahas atau sedikit mereview tiga buku Abah ya, teman-teman. Yang dimana tiga buku ini sangat menarik pembahasannya, teman-teman ya. Langsung aja. Di sini ada, mohon maaf teman-teman, saya tidak buka bukunya, jadi saya dari sini aja ya, dari internet langsung lihatnya. Yang pertama ada studi kawasan dunia Islam, ya kurang lebih kayak beginilah bukunya. Saya nggak punya bukunya ya. Di sini membahas studi kawasan dunia Islam tuh studi kawasan Islam, buku studi kawasan Islam membahas bidang kajian yang mempelajari berbagai aspek dalam konteks geografis, sosial, budaya, dan sejarah dari suatu wilayah atau kawasan tertentu. Ini mencangkup pemahaman tentang pertumbuhan dan perkembangan, bagaimana perkembangan institusi Islam, sejarah politik Islam, perkembangan pemikiran Islam, kebudayaan, serta ciri-ciri khusus suatu kawasan dalam konteks Islam. Lebih detailnya di sini mempelajari fokus kajian. Studi kawasan Islam berfokus pada pemahaman pendalaman tentang Islam dalam konteks wilayah tertentu, bukan hanya mempelajari Islam secara umum. Ada pendekatan interdisipliner. Kajian ini melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan bahasa untuk memahami fenomena Islam dalam suatu kawasan. Contohnya, studi kawasan Islam meliputi kajian tentang Islam di Asia Tenggara, Afrika Utara, Timur Tengah, atau bahkan di tingkat regional seperti Jawa Barat. Tujuan utama studi ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana Islam berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan di suatu kawasan tertentu, serta bagaimana Islam membentuk dan dipengaruhi oleh konteks budaya dan sejarahnya. Manfaatnya, studi ini penting untuk memahami dinamika Islam dalam konteks global, serta untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keberagaman dan kompleksitas umat Islam di berbagai belahan dunia. Lalu di sini yang kedua ada buku Abah yang judulnya Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Ada Patani Thailand, by Singapura, kemudian dari Moro Filipina, dan Timor Leste, karya Pak Asep Ahmad Hidayat ya teman-teman. Yang buku ini membahas sangat beragam ya. Di sini teman-teman, di buku itu ada mencangkup berbagai kelompok etnis dan daerah dengan pengalaman unik. Secara umum, Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur termasuk perdagangan, perkawinan, dan yang kemudian menyebarkan ke seluruh Nusantara. Kelompok-kelompok muslim minoritas ini sering berinteraksi dengan dan beradaptasi dengan masyarakat sekitar, menciptakan identitas sosial yang khas. Beberapa aspek penting dalam buku ini ya teman-teman, dari sejarah sosial minoritas di Indonesia. Sini ada jalur masuk Islamnya ya. Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur. Pertama ada Gujarat, Arab, dan Persia, serta melalui jalur perdagangan dengan wilayah Asia Tenggara. Ada penyebaran Islamnya teman-teman. Islam menyebar melalui berbagai cara seperti pernikahan, lalu perdagangan, dan dakwah yang dilakukan oleh para muslim dan tokoh masyarakat.
Lalu ada kelompok etnis minoritasnya. Terdapat berbagai kelompok etnis minoritas Muslim di Indonesia seperti etnis Arab, Tionghoa, India, dan lainnya yang memiliki sejarah dan pengalaman unik dalam interaksi dengan masyarakat mayoritas. Lalu ada adaptasi dan akulturasinya. Kelompok Muslim minoritas seringkali beradaptasi dengan budaya lokal dan melakukan akulturasi menciptakan identitas sosial yang khas. Hubungan dengan masyarakat mayoritas. Interaksi antara kelompok Muslim minoritas dan masyarakat mayoritas beragam, mulai dari konflik hingga kerjasama dan akulturasi. Contoh dari kelompok minoritas Muslim Tionghoa. Kelompok ini memiliki sejarah panjang di Indonesia dengan peran dalam perdagangan interaksi dengan masyarakat lokal. Lalu kedua ada Muslim Arab. Kelompok ini memiliki peran dalam penyebaran Islam dan memiliki warisan budaya yang khas. Lalu ketiga ada Muslim India. Kelompok ini juga memiliki sejarah dalam perdagangan dalam interaksi masyarakat. Ya mungkin dari ketiga contoh ini, kelompok ini berbeda-beda teman-teman. Kesimpulannya, sejarah sosial Muslim minoritas di Indonesia ada mozaik yang kaya dan kompleks mencerminkan keragaman etnis, budaya, dan geografis bangsa Indonesia. Memahami sejarah dan dinamika kelompok-kelompok ini penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Lalu selanjutnya ada yang terakhir ada buku Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara, Kajian Sosiologis Sejarah Indonesia, karya Pamuh Yasbullah Azumardi Azro. Ya teman-teman, sebentar ya teman-teman, saya cari dulu pembahasan. Buku ini ya teman-teman membahas ada beberapa signifikan bagi masyarakat Nusantara di berbagai bidang ya teman-teman. Ada termasuk sosial, budaya, dan politik. Proses penyebaran Islam di Nusantara berlangsung secara damai dan melalui berbagai jalur termasuk perdagangan, perkawinan, dan dakwah. Transformasi sosialnya dari sistem kasta. Sebelum masuknya Islam, masyarakat Nusantara mengenal sistem kasta yang membagi kedudukan sosial berdasarkan konsep kelahiran. Islam membawa konsep kesetaraan dan persaudaraan secara bertahap melemahkan sistem kasta. Lalu ada perubahan perilakunya. Ajaran Islam membawa nilai-nilai baru tentang moralitas, etika, dan tata cara hidup yang mempengaruhi perilaku sosial masyarakat. Munculnya lembaga pendidikan. Islam memperkenalkan sistem pendidikan Islam seperti pesantren yang berperan dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama itu sendiri. Lalu di sini ada transformasi budayanya ya teman-teman. Akulturasi budayanya apa aja sih? Islam berinteraksi dengan budaya lokal melalui bentuk-bentuk akulturasi yang khas. Lalu ada contohnya adalah seni kaligrafi Islam yang menginspirasi karya seni lokal, serta pengaruh Islam dalam seni arsitektur, seni tari, dan seni ukir. Perkembangan bahasanya, kosakata bahasa Indonesia banyak dipengaruhi bahasa Arab sebagai akibat dari interaksi budaya dan penyebaran agama Islam. Lalu perubahan tradisi. Beberapa tradisi lokal mengalami penyesuaian atau memodifikasi agar sesuai dengan ajaran Islam, sementara tradisi lain yang tidak bertentangan tetap dipertahankan dan bahkan diperkaya dengan nilai-nilai Islam. Transformasinya politik, munculnya kerajaan Islam menjadi dasar bentuknya kerajaan Islam di berbagai wilayah di Nusantara seperti Samudra Pasai, Demak, dan Mataram. Perubahan sistem pemerintahan. Beberapa kerajaan Islam mengadopsi sistem pemerintahan yang terinspirasi dari ajaran Islam seperti sistem syariah, lembaga-lembaga keagamaan.
Jadi ada penyebaran Islam melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan dakwah. Sebagai contohnya teman-teman, dapat disimpulkan Islam memberikan warna baru bagi masyarakat Nusantara, membawa perubahan yang mendalam dan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan. Proses transformasi ini berlangsung secara dinamis ya teman-teman, melalui interaksi dan akulturasi antara nilai-nilai Islam dengan budaya lokal yang sudah ada. Jadi mungkin segitu saja ya saya mereview dari 3 buku Abah ini teman-teman. 3 buku Abah ini ya, semoga bermanfaat. 3 buku ini cocok lah mungkin bagi teman-teman dari anak sejarah yang mungkin mau membaca dari ketiga buku ini, salah satu dari buku ketiga ini, bahkan teman-teman tertarik membeli ketiga buku ini. Isinya ya sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang ketiga buku Abah dari studi kawasan dunia Islam. Lalu ada sejarah sosial minoritas etnis Melayu di Nusantara, dan Islam transformasi masyarakat di Nusantara. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.